Perkenalkan, nama saya Katlia Siboro dengan NIM 120333009 dari RC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transportasi. Jadi di sini ada soal suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 3 gudang penyimpanan hasil produksi. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tidak kosong. Nah, jadi di sini ada pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, ada gudang 1, gudang 2, gudang 3. Dalam tabel matrik ini berikut ini menunjukkan jumlah produksi paling banyak bisa diangkut, jumlah minimum yang harus disimpan di gudang, dan biaya angkut per unit barang. Lalu pertama kita menggunakan metode NWC. Nah, di sini metode NWC itu dimulai dengan dari ujung kiri atas. Jadi kita lihat di sini jumlah barang yang paling ujung ini ada 8. Lalu kita lihat daerah supply, daerah kebutuhan dan kapasitasnya yang paling kecil itu antara 150 dan 120, itu yang paling kecil 120. Lalu kita buat biaya transportasinya di P1 dan G1 itu 120. Lalu kita kebutuhannya bersisa 30. Kapasitasnya kita coret. Lalu yang kedua jumlah barangnya itu 15. Dengan kebutuhannya itu tadi sisanya 30 dan 80. Kapasitas 80. Kita lihat yang paling kecil antara 30 dan 80 itu 30. Lalu kita buat nilainya jumlah barang di P2 dan di G1 itu 30. Lalu P1 G2 dan P1 G3 diarsir karena jumlah kapasitasnya sudah terpenuhi, dan di P3 juga diarsir karena di P3 G1 sudah terpenuhi. Lalu berikutnya kita masuk ke daerah jumlah barang 10 di P2 dan G2. Kita lihat antara 70. Lalu kita lihat antara 70 dan 50. 50 ini tadi sisa dari sini. Jadi biaya transportasi dari P2 ke G2 itu 50. Nah, yang 50-nya dicoret. Ini sisa 20. Nah, langsung kita pindah ke jumlah barang yang 9 antara P3 dan G2. Lalu di sini kita lihat kebutuhan dan kapasitas yang paling kecil 20 sama 80. Yang paling kecil itu 20. Nah, 20-nya dicoret, lalu sisa di sini 60. Di P2 dan G3 karena sudah terpenuhi, maka diarsir. Lalu kita pindah ke P3 G3 dengan jumlah barang 10. Lalu kita lihat biaya transportasinya itu sama-sama 60, maka kita buat tinggal coret dua-duanya, lalu jumlah biayanya itu sama dengan 60. Lalu kita masuk ke total biayanya dengan berurut, yaitu 180 dikali 8 ditambah 30 kali 15 ditambah 10 kali 50 ditambah 20 kali 9 ditambah 60 kali 10. Hasilnya 2690. Yang kedua ada metode MLC. Dengan metode ini kita lihat dulu sel yang paling terkecil. Nah, sel yang paling terkecil itu ada di P3 G1 dengan jumlah barang itu 3, ya kan? Nah, jadi kita lihat kebutuhan dan kapasitasnya yang paling kecil apakah 80 dan 150. Yang paling kecil itu 80. Lalu kita buat biaya transportasinya 80. Nah, sisanya tinggal di kebutuhan itu ada tinggal 70. Nah, lalu kita lihat lagi sel yang paling terkecil kedua ada di P1 dan G3. Yang kedua P1 dan G2 dengan kebutuhannya 70 dan 120. Kita lihat yang paling kecil adalah 70. Maka kita buat biaya transportasinya di P1 dan G2 adalah 70. Ini habis, maka ini diarsir. Lalu dengan sisa 50 di 120 ini. Lalu kita lihat dengan sel yang paling kecil ketiga ada di P1 G3 dengan biaya kebutuhannya ada 60 dan 50. Lalu kita buat yang paling kecil itu adalah 50. Maka ini karena habis, lalu G1 di P1 adalah dicoret. Lalu kita lihat kita lihat sel yang paling terkecil keempat ada di
12. Jumlah barang 12 antara 60. Nah, lalu jumlah kebutuhan di G3 itu bersisa 10. Lalu kita buat di sini biaya transportasinya 10. Lalu sisa di kapasitasnya adalah 70. Nah, terakhir yang tidak berisi yaitu P2 dan G1. Nah, dengan jumlah barangnya itu 15. Lalu kita buat antara sisa tadi 70 dan 70, maka habis. Jadi biaya transportasinya sama dengan 70. Lalu kita hitung semuanya secara berurut. Total biayanya 3 kali 80 ditambah 5 kali 70 ditambah 50 kali 6 ditambah 10 kali 12 ditambah 15 kali 70, hasilnya yaitu 2060. Yang ketiga, kita menggunakan metode FAM. Lalu dengan metode FAM ini kita lihat dulu selisih antar kolomnya dan selisih antar barisnya. Nah, selisih terkecil maksud saya. Nah, selisih antara di G1 itu yang paling kecil kan ada 8 dan 3. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Terus lalu kita lihat paling kecil di G2 ada 9 dan 5. 9 kurang 5, 4. Lalu kita lihat di G3 juga ada 10 dikurang 6 sama dengan 4. Lalu kita lihat di baris P1 yang paling kecil pertama dan kedua ada 6 dikurang 5 sama dengan 1. Lalu kita lihat di P2 di sini ada 10 sama 12, jadi 12 kurang 10 sama dengan 2. Lalu kita lihat di sini ada 9 dan 3, 9 kurang 3 sama dengan 6. Setelah itu kita lihatlah dari selisih yang pertama ini, kita lihat jumlah yang paling besar, nilai yang paling besar yaitu 6. Nah, kita tentukan di baris mana yang paling jumlah nilainya paling kecil. Antara 3, 9, dan 10. Yang paling kecil adalah 3. Maka kita lihat perbandingan antara kebutuhan dan kapasitasnya. Yang paling kecil 80 dan 150, itu paling kecil 80. Maka kita buat coret 80 ini adalah biaya transportasinya. Lalu sisanya di sini sama dengan 70. Setelah itu kita lihat selisih kedua. Nah, kita hitung. Nah, di sini kan sudah berisi. Jadi yang terkecilnya tinggal 8 dan 15. 8 kurang 15 sama dengan 7. Di sini masih sama, 9 kurang 5 sama dengan di sini sudah terarsir karena nilai kapasitasnya sudah terpenuhi. Jadi tinggal 10 dikurang 5 sama dengan 5. Lalu di sini sudah terarsir, berarti 12 dikurang 6 sama dengan 6. Lalu kita lihat barisnya sepertinya masih sama, yaitu 6 dikurang 5 sama dengan 1. Lalu di sini 10 kurang 12 sama dengan 2. Nah, di sini karena sudah terpenuhi semua jadi kosong. Lalu kita lihat selisih yang paling besar 7, 5, 6, 1, 2, 0. Yang paling besar itu adalah 7. Nah, kita lihat nilai yang paling kecil setelah nilai paling kecil dari 2 ini adalah 8. Nah, di 8 ini antara 70 dan 120 yang paling kecil adalah 70. Nah, 70 ini dicoret, ini habis. Ini sisa 50. Nah, lalu kita lihat selisih yang ketiga. Karena di sini sudah terpenuhi semua, maka ini hasilnya kosong. Nah, di sini tetap 10 kurang 5 sama dengan 5. Di sini juga tetap 12 kurang 6 sama dengan 6. Nah, lalu di baris selisih ke baris ini ada 5, ada 10 kurang 12 kurang 10, 2. Lalu karena ini sudah habis, maka ininya hasilnya 0. Dari selisih baris dan kolom kita lihat yang paling besar itu ada di G3 dengan jumlahnya selisihnya 6. Nah, lalu kita lihat yang paling kecil di sini antara 12 dan 6 itu yang paling kecil 6. Lalu kita lihat sisanya tadi di sini 50, kita taruh 50, yaitu biaya transportasinya 50. Lalu kita cari lagi selisih yang keempat. Di sini sudah habis, di sini sudah tinggal 10, di sini tinggal 12, di sini habis, di sini tinggal 10, di sini habis. Lalu kita lihat yang paling besar itu 12. Nah, tadi sisanya di sini adalah 10.
lalu 80 kurang 10 itu 70. Lalu kita buat di sini 10. Lalu kita cari lagi selisihnya. Di sini sudah habis, di sini sisanya 10, di sini habis, lalu di sini habis, di sini 10, di sini habis. Lalu terakhir adalah nilai yang paling besar, kita cari ini sama 10 sama 10, terserah mau yang mana, yaitu jadinya 10. Jadi sisanya di sini adalah sama-sama 70, yang ini 70, yang ini sisanya tadi 70. Jadi kita buat aja 70 dengan dicoret dua-duanya. Jadi kita cari total biayanya itu yaitu 80 kali 3 tambah 70 kali 8 tambah 6 kali 50 tambah 10 kali 12 tambah 70 kali 10. Hasilnya 1920. Jadi metode yang jadi metode yang paling efisien digunakan yaitu metode FAM, karena memiliki biaya yang paling kecil di antara 3 metode ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.